Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, khalifah yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal beliau, Abu Bakar As-Siddiq mencoba melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Beliau mencoba melakukan apa-apa yang Rasulullah amalkan, dicoba diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ketika beliau mengetahui dari istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu seringkali pergi ke suatu tempat, ke pasar, dan di pasar itu Rasulullah menemui seorang buta Yahudi. Kemudian Rasulullah memberi makan orang buta itu. Karena orang buta itu orang Yahudi yang miskin. Sementara orang buta itu senantiasa selalu mencaci maki dan selalu menghasut orang agar membenci Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah setiap hari datang dan memberi makan pengemis buta ini. Mengetahui bahwa itu kebiasaan Rasulullah SAW, Abu Bakar bermaksud ingin meniru, ingin mencontoh kebiasaan Rasulullah SAW ini. Maka kemudian dia pergi ke pasar yang dimaksud dan tidak sulit rasanya mencari seorang buta di tengah pasar, dan bertemulah Abu Bakar dengan orang buta ini. Dan benar seperti yang diceritakan, orang buta ini senantiasa menghasut orang agar membenci Rasulullah SAW. Singkat cerita, Abu Bakar kemudian memberi makan kepada orang ini, diberinya sebuah roti, kemudian disuapkan ke mulut orang yang buta ini. Ketika menerima pemberian roti dari Abu Bakar, orang ini mengunyah sebentar, mengulum sebentar, tiba-tiba dia mengatakan, "Kamu bukan orang yang biasa memberi saya makan. Pasti kamu bukan orang yang biasa, kamu orang lain, bukan orang yang biasa memberi saya makan." Kata Abu Bakar, "Dari mana kamu tahu? Bukankah kamu tidak bisa melihat?" Kira-kira begitu. Kata orang buta tadi, "Orang yang biasa memberi saya makan, senantiasa memberikan roti yang lunak kepada saya." Jadi rupanya Rasulullah SAW, karena si buta ini sudah tua dan tidak bisa makan makanan yang keras, maka roti akan dimakan itu Rasulullah kunyah dulu. Rasulullah haluskan dulu dengan mulutnya, kemudian setelah roti itu lunak, baru Rasulullah berikan, Rasulullah suapin orang Yahudi tadi. Mengetahui hal seperti itu, Abu Bakar kemudian menangis. Dia teringat akan keluhuran budi Rasulullah SAW, sebegitunya Rasulullah SAW memperlakukan seorang Yahudi yang buta, yang kerjanya tidak lain menghasut Rasulullah SAW. Yang tidak lain kerjanya membenci dan mengata-ngatai Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? "Benar, aku bukanlah orang yang biasa memberi engkau makan.
Ketahuilah Bapak, sesungguhnya orang yang biasa memberi engkau makan telah wafat, telah meninggal beberapa hari yang lalu. Kaget orang buta ini, memang siapa yang selama ini memberi saya makan? Kata Abu Bakar sambil menahan tangisnya, dialah Rasulullah SAW yang selalu kamu caci maki. Di akhir cerita nanti sejarah membuktikan orang ini kemudian masuk Islam. Tapi yang jadi stressing kita pada topik kita pada kali ini adalah bagaimana ketika kita memberi sesuatu, kita tidak peduli dengan bagaimana respon orang yang kita beri. Kita tidak peduli dengan bagaimana respon orang yang kita beri bantuan. Ini yang dimaksud dengan ikhlas dalam beramal. Ini yang dimaksud dengan ikhlas dalam bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-264. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut pemberian kamu atau menyakiti orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan mengharapkan riya pada manusia. Maka dari ayat ini bisa kita lihat syarat kita bersedekah yang pertama haruslah ikhlas. Dan ikhlas itu tak peduli dengan apapun respon orang yang menerima kita, menerima bantuan kita. Di masa Rasulullah SAW dulu, pernah banyak sahabat yang tidak mau memberikan sedekah, tidak mau memberikan infak kepada karib kerabat mereka yang masih kafir, walaupun mereka miskin. Tidak mau diberi, karena mereka bukan muslim. Jadi tidak diberikan saudara mereka meskipun sanak saudara mereka itu miskin, karena mereka belum Islam. Dan ketika mereka menyampaikan ini kepada Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang saya baca, Rasulullah agak menyetujui tindakan ini. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat ke-272 yang sekaligus merupakan asbabun nuzul, sebab dari turunnya ayat ini karena peristiwa itu. Di mana situ Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha." Bukan urusan kamu memberikan hidayah kepada mereka, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Jadi enggak ada hubungan antara infak yang kita beri dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ini sekaligus teguran kepada sahabat dan kepada Rasulullah SAW yang agak setuju dengan pendapat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada bagian yang tadi, bahwa hendaklah kita berinfak dengan ikhlas. Dalam surat Al-Insan lebih ditegaskan lagi. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata Allah, sesungguhnya kami memberi kamu makan itu semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa. Kami tidak mengharapkan dari kamu ucapan terima kasih, wala syukura, dan juga ucapan yang bersyukur, tidak. Semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang ada kita temukan orang-orang yang memberikan sesuatu kepada orang, kemudian orang itu tidak berterima kasih. Kemudian dia mengatakan, "Lah dia hadiahnya enggak tahu terima kasih, bisa-bisa enggak ada dia hadiah lagi." Gitu. Sebenarnya kita memberikan kepada dia karena dia butuh sesuatu itu, atau karena kita perlu ucapan terima kasihnya. Ini yang perlu menjadi renungan kita bersama. Pemberian kita kepada orang lain tidak tergantung dari respon orang kepada kita. Karena pemberian kita kepada orang lain adalah kewajiban dari Allah kepada kita. Adapun respon dia kepada kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang melewati sebuah danau. Ketika dia melewati sebuah danau, tiba-tiba di tengah danau dia melihat ada seekor anjing yang tenggelam, nyaris tenggelam. Di tengah danau dia mencoba berenang, sudah timbul tenggelam anjing tersebut. Tanpa pikir panjang, si pemuda segera melompat ke dalam danau, dia berenang dengan cepat, mencoba menyelamatkan anjing ini.
Si anjing begitu mengetahui ada orang yang mendekat, dia meronta-ronta, dia coba cakar pemuda tadi, dia coba gigit, pemuda itu menghindar. Dia coba dari dalam, dia coba seret anjing itu. Anjing tadi mengetahui ada orang, kembali dia cakar, dia gigit. Begitu berulang kali. Si pemuda mencoba menolongnya, sementara si anjing berusaha juga mencakar dan menggigitnya. Akhirnya dengan susah payah sang pemuda tadi berhasil menarik anjing tadi sampai ke pinggir danau. Setelah tiba di pinggir, anjing tadi mengibas-ngibaskan, mengeringkan bulunya, kemudian dia pergi meninggalkan pemuda tadi begitu saja. Seorang bapak yang dari tadi memperhatikan tingkah pemuda tadi, kemudian mendekati pemuda tadi. Wahai anak muda, saya memperhatikan apa yang engkau perbuat dari tadi. Engkau mencoba menolong anjing yang tenggelam, sementara anjing tadi ketika engkau dekati, ketika engkau coba tolong, malah dia mencakar dan mencoba menggigit engkau. Tapi kenapa engkau tidak tinggalkan dia saja? Kenapa tidak engkau biarkan saja mati tenggelam? Kamu sudah mencoba berbuat baik kepada dia, malah dia mencoba mencakar dan menggigit engkau. Tadi pun di pinggir danau, dia tidak berterima kasih kepada engkau, dia lari begitu saja. Kata pemuda tadi, wahai bapak, refleks anjing itu memang begitu. Tabiat anjing itu kalau dalam kondisi panik itu memang begitu. Dia akan mencakar dan menggigit siapa saja yang ada di dekat dia. Semua anjing akan begitu. Tapi respek anjing yang seperti itu tidak menghalangi saya untuk menolong anjing itu. Kenapa? Kewajiban saya menolong anjing itu. Adapun tabiat anjing seperti itu, memang itu sudah watak dia seperti itu. Sama sekali tidak ada penyesalan pada diri saya menolong anjing tadi. Inilah yang saya maksud dengan ikhlas dalam kita berinfak, beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita beramal dengan ikhlas. Tidak peduli bagaimana respon orang terhadap apa yang kita berikan kepada dia. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, bil manni wal adza, bil manni, dengan cara menyebut-nyebut pemberian. Dengan cara menyebut-nyebut jasa. Hati-hati dengan orang tua yang menyebut-nyebut jasa dia kepada anak. Hati-hati. Kita membesarkan anak bukan sedang memberikan investasi, bukan sedang menanam saham kepada anak. Untuk nanti si anak ketika bekerja, ketika dia sudah sukses, kita bisa numpang tinggal di tempat dia. Kita bisa menikmati sebagian gaji dia, bukan. Kita tidak sedang menanam saham kepada anak ketika kita membesarkan anak. Kita membesarkan anak, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Persoalan anak mau berbakti atau tidak kepada kita, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita tuntut. Kita ingatkan boleh, tapi bukan merupakan kewajiban dia, bukan merupakan konsekuensi dia. Itu konsekuensi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab sering kita dengar ada orang-orang yang menyebut-nyebut. Engkau telah ibu besarkan, engkau sudah ayah sekolahkan. Kalau dulu engkau enggak ayah sekolahkan ke sini, mungkin engkau enggak begini. Sekarang enggak ada baktimu kepada orang tua. Enggak usah pula itu disebut. Karena itu merupakan kewajiban kita. Mau anak berbakti atau tidak, kita akan lepas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita telah membesarkan dia, kita telah mendidik dia. Demikian pula ketika ada orang yang memberikan beasiswa, memberikan bantuan, jangan pula menyebut-nyebut. Atau seorang dosen, ketika dia selesai mengajar, kemudian mahasiswa sudah sukses menjadi pengusaha segala macam, dia sebut-sebut, ini dulu mahasiswa saya. Dulu saya yang berpayah-payah mengajar dia. Dulu saya yang secara disiplin mendidik dia sehingga dia bisa seperti ini. Gak usah pula disebut-sebut seperti itu. Itu namanya bil manni, menyebut-nyebut pemberian. Rusak pahala kita. Karena Allah mengatakan begitu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu hapus, jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu, salah satunya dengan menyebut-nyebutnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi kita ikhlas, yang kedua jangan menyebut-nyebut pemberian. Bermaksud ingin ikhlas, maka datang ke masjid, memberikan ke mushola, memberikan uang 3 juta, sebut saja dari hamba Allah. Tapi ketika mau disebutkan, ya infak dari hamba Allah, dia bilang ke sebelahnya, tahu nggak, hamba Allah itu saya. Itu kan menyebut-nyebut namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah wal adza, menyakiti perasaan yang menerima. Caranya macam-macam. Entah cara memberinya yang menyakiti orang, entah ucapan kita yang menyakiti orang yang menerima, entah mimik kita, wajah kita yang menyakiti orang yang menerima, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ada sebuah kisah. Jadi ada seorang pedagang roti. Dia menjual roti tawar, roti manis, dan seterusnya. Suatu ketika datang seorang yang mau beli roti dia. Seorang bapak-bapak. Ditanya oleh bapak ini harga rotinya berapa? Roti tawar berapa satu? Dia bilang 15.000. Nggak bisa kurang, nggak bisa. Cobalah kurang roti tawar gini. Sedang asik-asiknya berdebat, sedang asik-asiknya tawar-menawar tadi, tiba-tiba datang seorang ibu tua. Dia datang dengan pakaian yang lusuh dan kumuh, dia bertanya, "Nak, ibu mau beli roti?" "Oh silakan bu." Dia tunjuk roti tawar yang persis yang sedang ditawar atau yang berdekatan dengan yang sedang ditawar. Sama modelnya, roti tawarnya. "Kalau ini berapa?" Kata si penjual, "Ini 5.000 ibu." 5.000, alhamdulillah kata dia. Aku bisa makan dan anakku dengan hari ini dengan roti yang lezat. Dia berikan uang 5.000, kemudian dia pulang dengan senang. Yang bingung bapak-bapak ini gitu. "Wahai penjual roti, ini urusannya bagaimana gitu?" Bagaimana kata tukang roti. "Kepada saya, kamu 1.000 pun tidak mau berkurang dari harga 15.000. Tapi kepada ibu tadi, kamu enak saja menjual 5.000. Ini gimana urusannya? Kamu mempermainkan saya." Kira-kira begitu katanya. Kata penjual roti, "Tidak bapak. Kepada ibu ini memang saya jual 5.000. Lantas kenapa dengan saya 15.000? Karena saya ingin menolong dia tanpa menjatuhkan harga diri dia. Saya ingin berinfak kepada dia tanpa menjatuhkan harga diri dia sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Saya bantu dia 10.000, saya berinfak kepada dia 10.000 tanpa menjatuhkan harga diri dia. Harga roti itu memang benar 15.000, tapi khusus kepada dia saya jual 5.000. Infak saya 10.000 kepada dia. Kepada bapak tidak kurang 15.000. Saya jual." Lihat bagaimana kata-kata dia tadi. Dia bersyukur karena dia bisa makan enak hari itu. Hanya makan roti bapak. Menangis penjual yang menawar roti 15.000 tadi. Mengertilah dia kenapa sang pedagang menjual roti seharga 5.000 tadi. Ini contoh-contoh yang saya maksudkan dengan bagaimana kita memberikan sedekah tanpa menyakiti orang yang menerima. Di pinggiran Masjid Salman di ITB, dulu ada seorang pedagang. Dia berdagang amplop, Bapak Ibu sekalian. Amplop buat mengirim surat. Yang zaman sekarang ini siapa sih yang pakai amplop buat ngirim surat? Sudah menjadi barang langka amplop itu. Sudah menjadi barang yang jarang dipakai oleh orang. Karena WhatsApp, Telegram, SMS sudah bisa dengan cepat menuliskan pesan yang kita mau. Lebih lengkap dengan disertai gambar-gambar dan seterusnya. Dia masih jualan amplop di dekat Masjid Salman ITB. Sampai kemudian ada seorang yang menawar, "Bapak ini berapa harga satu kotak amplop ini?" Dia bilang harganya 10.000. 10.000 berisi 100 kalau tidak salah amplop itu. 10.000 Bapak jual. Iya. Apakah Bapak sudah dapat untung dari sini? Ya.
saya sudah dapat untung karena saya belinya hanya 7.500. Jadi Bapak menjual berpanas-panas di sini hanya menjual satu amplop ini dengan untung 2.500. Iya, tapi itu pun sudah saya syukuri karena saya bisa menghidupi anak dan istri saya. Akhirnya dibelilah oleh orang ini 3 atau 4 amplop. Dia tidak terlalu membutuhkan amplop, tapi dia mencoba menjaga harga diri dan wibawa Bapak ini dengan cara dia beli yang banyak, kemudian dia bayarkan, kemudian amplop itu tanpa sepengetahuan sang Bapak, dia bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ini yang saya maksud dengan bagaimana berinfak tanpa menyakiti orang yang menerima. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, tiga syarat tadi. Pertama, kita ikhlas. Yang kedua, jangan menyebut-nyebut pemberian. Yang ketiga, jangan menyakiti orang yang menerima. Itu semua masih mending daripada orang yang dia tidak berinfak, dia tidak bersedekah, tetapi menyakiti orang yang meminta sedekah. Ini lebih parah lagi. Saya tidak menafikan bahwa orang-orang yang minta-minta di pinggir jalan itu kadang-kadang mengganggu kita. Saya tidak menafikan bahwa di antara kita mungkin ada yang berpandangan dia masih sehat, kenapa minta-minta? Sehingga kadang-kadang kita berpandangan kok kayak gini minta-minta. Sampai situ masih mending Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah ketika kemudian dia mengajak kita berbicara, kita acuhkan. Dia ucapkan Assalamualaikum Pak, kita diamkan dia. Mohon maaf sedekahnya Bu, kita cuekin dia. Bapak Ibu, dia sedang bicara sama kita. Tidak pantas kita acuhkan begitu. Apa salahnya menjawab salam dia? Apalagi menjawab salam itu wajib. Persoalan kita nggak mau memberikan sedekah, banyak cara-cara yang baik. Tapi bukan dengan mengacuhkan dia. Bukan dengan membuat hati dia menjadi tersinggung. Sudahlah tidak memberikan sedekah, membuat dia tersinggung. Terlepas tadi saya katakan bahwa, terlepas bahwa dia masih sehat, masih segar, masih bisa kerja segala macam, itu soal lain. Tapi fakta yang jelas adalah bahwa kita diajak berbicara dan kita acuhkan dia. Bukankah ini lebih parah lagi dari yang tadi, yang memberikan kemudian menyakiti orang. Ini tidak memberikan tapi menyakiti orang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau toh akhirnya seorang peminta-minta, seorang pengemis di jalanan tadi berhenti dari pekerjaannya, hendaklah dia berhenti itu karena memang dia menganggap bahwa pekerjaan meminta-minta itu tidak menghasilkan uang yang banyak. Sehingga dia kapok minta-minta karena tidak banyak yang dia bisa dapat dari situ. Jangan sampai dia berhenti dari mengemis karena dia tidak tahan diperlakukan sinis oleh pelaku-pelaku jalan. Jangan sampai itu yang terjadi. Jadi ini yang seringkali tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian bahwa dia sedang berbicara dengan kita. Apa salahnya turunkan kartu jendela, Waalaikumsalam Bapak, mohon maaf, saya nggak bisa ngasih dulu, lain kali saja, atau saya nggak bisa ngasih hari ini. Sudah, selesai. Kita respon perkataan dia, karena dia sedang berbicara dengan kita. Dia juga punya harga diri. Dia juga punya harga diri. Ini yang saya maksudkan dengan bagaimana jangan sampai kita sudahlah tidak berinfak, kita menyakiti hati orang lain yang tidak kita terima. Banyak cara menolak dengan baik. Akhirnya, masalah infak, masalah sedekah adalah suatu persoalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu hal yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat besar ganjarannya. Dalam salah satu ayat Allah mengatakan bahwa sesungguhnya apabila orang-orang yang ada di dalam kubur dibangkitkan ke dunia ini, dalam surah Al-Munafikun dikatakan dibangkitkan di dunia ini, maka mereka akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dibangkitkan, agar mereka bisa melaksanakan sedekah. Mereka baru bisa berinfak. Begitu besarnya pahala infak dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memperbaharui kualitas sedekah kita, kualitas infak kita, sehingga infak yang kita lakukan, sedekah yang kita kerjakan, amal-amal soleh yang kita lakukan, benar-benar kita lakukan dengan ikhlas, benar-benar kita lakukan dengan tanpa menyebut-nyebut
dan benar-benar kita lakukan tanpa menyakiti yang menerimanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.